Ya, selanjutnya adalah cross rate dan triangle arbitrage. Misalkan ada kasus, kalau tadi kan kita sudah mengerjakan cross rate peso per euro menggunakan reference dari peso per dolar dan dolar per euro untuk mencari peso per euro. Sehingga kita dapat cross rate peso per euronya 17,582. Pertanyaannya bagaimana kalau kita tidak menghitung dengan benar atau cross rate tersebut berbeda dengan cross rate yang dihitung menggunakan referensi seperti yang tadi kita lakukan. Ini contohnya. Euro per dolarnya 1. Satu berarti 1 euro per dolar. Kemudian Swiss franc per dolar 1. Berarti 1 Swiss franc per dolar. Cross rate-nya euro per Swiss franc 0,4. 0,4 euro per Swiss franc. Ini 2 di. Ini 2. Kita tahu kalau kita ingin mendapatkan cross rate euro per Swiss franc, maka kita bisa menggunakan euro per dolar dikali dengan dolar per Swiss franc, ya. Sampai sini jelas ya. Untuk dapat euro per Swiss franc, euro per dolar dikali dengan dolar per Swiss franc. Supaya ini kalau kita coret kan dapatnya euro per Swiss franc. Masalahnya kita kan nggak punya quotation dolar per Swiss franc. Adanya adalah Swiss franc per dolar. Maka ini kan sama saja dengan euro per dolar dibagi dengan Swiss franc per dolar. Siapa yang tidak mengerti? Dikali dengan dolar per Swiss franc sama dengan dibagi Swiss franc per dolar. Sehingga ini sama dengan euro per dolar 1 dibagi dengan 2 itu sama dengan 0,5 yang tidak sama dengan yang di sini 0,4. Karena cross rate ini tidak menggunakan konsep tadi referensi yang benar, maka ada kemungkinan terjadi arbitras. Arbitras itu artinya kita bisa memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Oke. Saya minta tolong ke Haryo untuk bantu saya. Bagaimana cara kita memperoleh keuntungan yuk ya dari kesalahan perhitungan ini ya atau kondisi inilah disebut.
Memanfaatkan selisihnya itu ya, Pak? Memanfaatkan selisihnya. Bagaimana cara memanfaatkan selisihnya? Misal kita mulai, kita pilih salah satu ya. Kita mulainya dari mana? Dari euro per dolar. Euro per dolar satu ya. Gimana? Euro per dolarnya 1. Oke. Berarti kalau kita punya 1 euro per dolar, pertanyaan berikutnya, Haryo mau mengubah euro per dolar menjadi Swiss franc atau menjadi euro per dolar menjadi Swiss franc dolar dulu, ke putarannya ke kiri atau ke kanan? Bentar, Pak. Apa Eh, gimana, Pak? eh, Pilihannya random sih sebenarnya, yo. Nggak ada patokan harus kita apa namanya, ke kiri dulu gitu misalkan, atau kita ke kanan dulu. Itu pilihan sih sebenarnya, nggak jadi masalah. Misalkan ke kiri dulu mungkin, Pak. Ke kiri dulu ya. Oke, kita coba ke kiri dulu ya. Kita ke kiri berarti kita konversi dari 1 euro per dolar, kita konversi dengan kurs yang ini nih. Oke. Kalau kurs ini berarti kita akan mengubah 1 euro per dolar ini menjadi Swiss franc. Ya. Oke. Kalau kita punya katakanlah $1 ya. Kita mulai dengan kita punya $1. $1. $1. Ketika kita punya di sini $1, mulainya 1 euro per dolar, $1 ya. Kita punyanya $1 nih. $1 mulainya di sini, kemudian ke kiri. Ya. Kalau kita punya $1, kalau kita putar ke kiri ke Swiss franc per dolar, perlukah dolar ini diubah menjadi euro? Karena ini kan 1 euro per dolar gitu kan ya. Berarti kalau kita punya $1 mulainya, maka ketika kita ke kiri, ketika kita punya $1, di sini ada kurs 2 Swiss franc per dolar, maka kita akan mengubah dolar kita menjadi Swiss franc gitu kan ya. Ya. Oke. Menggunakan kurs ini, karena kita punya di awalnya $1, kita akan memperoleh berapa Swiss franc? 2 Swiss franc. Berarti $1 di awal, dengan kurs ini kita akan punya 2 Swiss franc. Ya. Kemudian menggunakan kurs yang kedua, kita akan mengubah Swiss franc menjadi apa? Yuk, berarti yuk. Itu euro berarti. Menjadi euro. 2 Swiss franc ditukar dengan 0,4 euro per Swiss franc, kita akan dapat berapa euro? 2 Swiss franc dan dengan menggunakan 0,4 itu ya, Pak? Ya, karena kursnya kan 0,4 euro per Swiss franc. Berarti kalau kita punya 2 Swiss franc, kita akan dapat 0,8. berapa? 0,8. 2 Swiss franc 0,8 8 ya? euro. Iya. Iya benar. 0,8 euro.
Setelah itu, setelah 0,8 euro, kita akan kembali ke bentuk US dollar menggunakan kurs ini. Kalau kita punya 0,8 euro menggunakan kurs 1 euro per dolar, kita akan dapat berapa dolar? 0,8. Akan jadi 0,8 dolar. Artinya, yang tadinya kita awalnya uangnya 1 dolar, ketika kita putar ke kiri, kita akan berakhir menjadi 0,8 dolar. Menguntungkan atau merugikan kalau kita putar uang kita seperti ini, yuk? 1 euro. Menguntungkan apa? Kenapa? Menguntungkan. Menguntungkan. Awalnya kita punya 1 dolar. Kita tukar jadi 2 Swiss franc. Kemudian kita tukar menjadi 0,8 euro. Kita tukar lagi ke dolar jadi cuma 0,8 dolar. Untung atau rugi? Berarti rugi, Pak. Logikanya Rugi ya. yang turun. Berarti kalau rugi, putarannya bukan ke kiri berarti yuk gitu yuk ya. Berarti putarannya nggak ke kiri nih. Berarti putarannya kebalik ke kanan. Oke. Sekarang kita putar ke kanan sekarang. Kalau kita putar ke kanan, oke. Kita putar ke kanan sekarang. Mata uangnya mau euro atau dolar? Mungkin euro ya, Pak. Euro. Kalau euro per dolarnya, maunya apa? Euro. Euro deh. Euro. Oke. Berarti saya punya 1 euro. Ketika saya putar ke kanan, menggunakan kurs ini mengubah euro menjadi Swiss franc. Berapa Swiss franc yang bisa saya dapat di sini kalau saya punya 1 euro? 1 euro berarti 2,5. Saya akan dapat 2,5 Swiss franc di sini. Ya. Kemudian gunakan kurs yang kedua, 2,5 Swiss franc ini di sini saya ubah menjadi apa? Mata uangnya menjadi dolar. Berapa dolar? 1,25. 1,25 25. dolar. Ya. Terakhir, saya akan mengubah 1,25 dolar di sini menggunakan kurs yang ketiga ini. Menjadi berapa euro? 1,25. 1,25 euro. Berarti putaran ke kanan itu akan mengubah 1 euro yang saya miliki di awal. Saya tukar menjadi Swiss franc.
saya tukar menjadi dolar, saya putar lagi menjadi euro, hasilnya menjadi 1,25 euro. Nilainya naik. Bisa lihat bedanya antara putaran ke kiri dan putaran ke kanan. Kalau putaran ke kiri, dolar dulu saya putar, karena ini kan kursnya Swiss franc per dolar. Berarti mulainya nggak bisa euro kan ya tadi ya? Ya nggak Yok? Kalau putaran ke kiri Yok, nggak bisa euro awalnya Yok. Karena kalau putaran ke kiri, kurs yang kita pakai pertama kan Swiss franc per dolar. Dolar, patokan. Ya kan? Berarti kalau kita menggunakan kurs Swiss franc per dolar, maka awalnya kita nggak bisa pakai euro. Kita hanya bisa pakai dolar kalau putaran ke kiri. Dolar diubah menjadi Swiss franc. Swiss franc diubah menjadi euro, euro balik ke dolar. Kalau yang putaran yang di bawah, kita nggak bisa euro putar ke kiri, nggak bisa. Ya nggak, Yok? Karena kursnya kan Swiss franc per dolar, Yok. Ya nggak, Yok? Ya. Euro harus putar ke kanan untuk dikonversi menjadi Swiss franc. Baru nanti Swiss franc dikonversi menjadi dolar, baru dolar menjadi euro lagi. Oke? Membandingkan yang atas dan yang bawah, Yok, mana yang menguntungkan, Yok? Yang bawah, Pak ya? Yang bawah. Itu artinya kita bisa memperoleh keuntungan dari kondisi ini. Kan ini harusnya kursnya bukan 0,4 tapi 0,5 kan ya? Tapi kalau dia tidak mengikuti cross rate yang benar, ini cross rate-nya mestinya 0,5 ternyata 0,4, maka kita bisa memperoleh keuntungan. Caranya gimana? Kalau kita punya 1 euro, kita tukar dulu menjadi Swiss franc kita tukar menjadi dolar, dolar kita tukar lagi menjadi euro. Kalau menggunakan kurs ini, maka yang tadinya kita punya 1 euro, kita akan punya 1,25 euro. Gitu ya. Begitu juga selama putarannya ke kanan, dia akan menguntungkan. Misal, kita punya Swiss franc. Kita punya Swiss franc. Berarti mulainya di sini dong. Kalau kita punya Swiss franc, putarannya ke kanan kan? Arah jarum jam. Swiss franc kita tukar menjadi dolar, kita tukar menjadi euro, kita tukar lagi menjadi Swiss franc, pasti akan lebih tinggi. Kita coba ya, yuk ya. Yuk. Oke, kita mulai dari 1 Swiss franc. Menjadi berapa dolar? 1 Swiss franc setengah dolar. Setengah dolar menjadi berapa euro? Setengah euro. Setengah euro menjadi berapa Swiss franc? Setengah euro. Balik-balik ya. 125. 125. Kan dibagi kan ya? 1,25 Iya. Swiss franc. Lihat, menguntungkan kan? Naik dia. Iya. Jadi selama putarannya ke kanan, itu kita akan memperoleh keuntungan. Jadi kalau kita euro putar ke kanannya, jarum jam, euro ke Swiss franc ke dolar, dolar ke euro, untung nih dari 1 euro menjadi 1,25. Kalau kita punya Swiss
Swiss franc tukar ke dolar, dolar tukar ke euro, euro ke Swiss franc lagi untung. Kalau kita punya dolar, dolar tukar ke euro, euro ke Swiss franc ke dolar lagi, pasti akan untung. Itu yang namanya arbitrase, memperoleh keuntungan dari kondisi yang tadi. Kondisi kurs yang tidak sesuai dengan konsep cross rate tadi yang mestinya 0,5 tapi 0,4. Jika kondisi ini ditemui, kita bisa memperoleh keuntungan. Caranya bagaimana? Kita tukar-tukar aja. Uangnya kita konversi menjadi di antara 3 mata uang itu, sehingga kita bisa memperoleh hasil yang lebih tinggi dari dari nilai awal. Tahu dari mana Tahu dari mana ditukar menjadi apa? Ini tadi patokannya. Coba dulu yang menguntungkan tukarnya ke kiri atau ke kanan. Ya. Ada pertanyaan, yuk? Untuk Mungkin yang ya. Kalau di kenyataannya 0,4 itu ada Pak ya di quotation-nya itu di kenyataannya ada, tapi ingat, biasanya nilai kurs jual dan kurs beli itu beda. Kalau ini kan cuma satu kurs nih. Ya. Biasanya kursnya itu nggak hanya kurs tunggal gini, ada kurs jual, kurs beli. Jadi berbeda antara kita menjual euro dan kita membeli euro. Misalkan di sini ya, euronya $1. Kemudian ditukar menjadi Swiss franc yang biru ya. Awalnya 1 euro ke Swiss franc. Artinya kan kita jual euro, beli Swiss franc. Itu kita pakai kurs jual euro, beli Swiss franc. Nanti Swiss franc ke dolar juga pakai kurs beli dolar, jual Swiss franc. Beli dolar beda dengan kurs jual dolar. Nanti dari dolar ke euro ini pakai kurs yang beda. Sehingga kalau kurs jual beli itu digunakan, maka satu keuntungannya nggak akan ada. Kalaupun ada akan kecil sekali, bahkan kita belum menghitung biaya transaksi. Karena ketika kita melakukan transaksi mengubah dari euro menjadi Swiss franc, biasanya dikenakan financial charges tuh. Di charge sekian gitu. Sehingga nanti kalau seandainya memperhitungkan financial charges, biasanya akan berkurang keuntungannya. Jadi, apakah kondisi 0,4 itu ada atau tidak? Jawabannya iya. Jadi tidak harus selalu cross rate itu tepat 100%. Ya. Tapi karena ada kurs jual beli, kenapa berbeda? Karena ada kurs jual beli tadi tuh. Sehingga kita menggunakan kurs yang berbeda ketika kita menjual dan membeli. Dan setelah dikurangi biaya charge melakukan transaksi, biasanya keuntungan arbitrase ini bisa hilang atau bahkan jadi negatif. Itu kenapa kondisinya selalu berada dalam kondisi yang equilibrium gini. Jarang kondisi di mana menggunakan cross rate kita bisa menghasilkan keuntungan dengan melakukan arbitrase. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, Akmarina, Rina? Iya, Pak. Rina, kita kerjakan soal nomor 5 ya. 5. Ini. 5. Ya. Ya. Japanese yen-nya adalah 8
sorry. $85 yen per dolar. Oke. Satu pound. Supaya nggak kebalik, saya pakainya 1,53 dolar per pound. Ini kan ya? Ya, Pak. Oke. Kemudian di sini 131,4 yen per pound. Oke. Kita mulai dari yang B dulu. Yang B. Ya. Jika cross rate 131,4 yen per pound. Apakah ada kemungkinan arbitras? Kita coba ya. Ya, Pak. Mulai dari mana? Putarannya mau pilih yang mana? 85 yen per dolar, 153 pound sterling per pound, atau 1314 yen per pound? Mau dari mana? 85. 85 yen per dolar. Ya. Iya. Oke. Berarti kita mulai dengan 85 yen ya. Ya. Kita punya 85 yen. Puterannya ke kiri atau ke kanan? Nyoba ke kiri. Kalau ke kiri, bisa nggak? Kita punya 85 yen, terus kursnya dolar per pound. Oh. Oh, nggak bisa. Bisa? Kalau nggak bisa, berarti 85 yen menggunakan kurs ini harus dikonversi menjadi dolar. Iya. Ya kan ya? Bisa juga kayak gitu. Tapi kan ngabisin waktu tuh berarti tuh. 1/85 gitu kan ya? Iya. Jadi nggak ke kiri gitu kan ya? Atau kalau mau mulainya $1. $1. Kita mulainya $1 di sini. Baru nanti $1 pindah ke sini gitu. Baru bisa dolar jadi pound, pound jadi yen, yen pindah lagi ke dolar gitu. Ya? Ya. Kalau mulainya yen, nggak bisa ke kiri, berarti harus ke kanan nih. Yen ke pound sterling ke dolar, baru nanti dolar ke yen lagi gitu. Ya? Ya, Pak. Oke. 85 yen. Putar ke kanan, berarti akan jadi Jadi di pounds per dolar. Jadi pounds per dolar itu jadi kompak. $85 yen akan jadi 85 ya
per 131,4 dibagi 131,4 sama dengan 0,6469. 0,6469. Mata uangnya apa? Mata uangnya itu 85,96 Yen yen. dengan Jadi konversi ini. pound. Seharusnya mata uangnya di depan ya, tapi saya kebiasaan mata uangnya di belakang, nggak apa-apa lah. Nanti kalian harusnya ini di sini nih, ini mestinya ini yen gitu, 85 yen, terus ini. Ya, oke. Kemudian Nanti habis itu dilanjutkan ke sini. 0,6469 dikali 1,53. Ini pound dikali 1,53 dolar per pound, dapatnya apa? Pound dikali dolar per pound, dapatnya? Dolar. Dolar. Berapa dolar? 0,9898. 0,9898, Pak. 0,9897. Ya 975. 72. Saya nggak buletin yang tadi nih. Yang Oh, tadi 85 bagi 131,4 dikali 1,53. Oh Nggak iya. usah dibuletin. Oke. Terus balik ke sini. Itu 0, Dolar dikali dengan yen per dolar. Dikali ya, dikali atau dibagi? dikali. Dikali berarti ya. Dolar dikali yen per dolar, hasil apa? Yen. Yen. 84,12. Kali 85 sama dengan 84,127 12. ya. Iya. Naik atau turun? Turun. Turun. Berarti putarannya bukan ke kanan tapi Kiri, Pak. ke kiri. Oke. Putarannya ke kiri sekarang. Kita mulai dari mana maunya? Kalau ke kiri, ini. Jadi Selama dia putarannya ke kiri, mulainya dari mana? Terserah. Gak harus selalu yang di ujung sih. 131, bisa nggak, Pak? 131 ya. 1 berarti mulainya dari 131 yen. Berarti mulainya dari yen 131,4 ya. Iya. Satu 131,4 dikali atau dibagi 85?
13,4 dibagi. Yen dikali dolar per yen, dapatnya apa? Yen dikali dolar per yen. Ini kan, berarti kan Oh, kalau ininya 1,4 dibagi 85, kan artinya yen dibagi yen per dolar. Yen dibagi dengan yen per dolar, itu kan sama dengan yen dikali dolar per yen. Jadi dolar. gitu kan ya? Iya, Ya kan? Kan jadi dolar kan jadinya ya? iya jadi dolar. Ya kan? Berarti 131,4 yen jadinya berapa dolar? 1,54. 1,5459. Dolar menjadi pound sterling Dibagi. Ya. Dolar dibagi 1,53, artinya dolar dikali pound sterling per dolar, hasilnya pound sterling ya berarti ya? Iya, pound sterling. Berapa pound sterling? 0,0103 1,0103 ya? 04 ya? Oke. Pound sterling ke yen dikali. Jadi yen. 131,4 hasilnya Jadi 132,764. 132,764. Naik ya dia ya? Iya, Pak. Oke. Ini yang langsung ya berarti ya, putaran ke kiri. Kalau yang ini nggak bisa 85 yen ke sini, ini harus dibalik menjadi dolarnya berarti ya. $1 berarti bisa juga di sini $1. Ya. Iya, Pak. Ya. Tidak harus 185. Jadi mulai aja dulu di sini $1 gitu mulainya. $1 jadi pound sterling. Pound sterling ke yen, yen ke dolar lagi, pasti akan jadinya ini. Mengerti ya Rina ya? Iya, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Sudah ada? Oke. Setelah kita belajar cross rate dan arbitrage, ini ya, cross rate dan triangle arbitrage, jenis-jenis transaksi.
Jenis-jenis transaksi, kita punya dua jenis transaksi valuta asing, forex. Yang satu yang dinamakan spot trade, on the spot, artinya transaksinya terjadi saat ini menggunakan exchange rate saat ini. Karena itu spot trade atau on the spot exchange currency sering juga disebut dengan spot exchange rate. Jadi kalau dibilang spot exchange rate adalah exchange rate yang digunakan jika kita melakukan transaksi saat ini. Kalau kita lakukan transaksi saat ini, maka yang digunakan adalah currency yang ada saat ini, spot rate saat ini. Settlement-nya, transaksi itu, karena ada melibatkan transfer antar bank, transfer antar rekening, itu sampai dengan 2 hari kerja biasanya. Tapi exchange rate yang digunakan adalah spot exchange rate. Jadi setiap hari ada yang namanya spot exchange rate. Ada juga yang kedua, macam-macam sebenarnya, ada TOD, two-day exchange rate, yang juga harus yang apa namanya, kalau spot kan bisa settlement-nya within atau dalam periode 2 hari, tapi ditetapkannya sekarang. Kalau ada juga yang namanya TOM, tomorrow, itu berarti exchange rate yang digunakan adalah exchange rate yang besok. Today, tomorrow, ada juga yang forward. Kalau forward itu sama dengan forward contract yang kita pelajari, itu disepakati sekarang transaksinya, settlement-nya atau transaksinya bisa 1 minggu ke depan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan yang akan datang. Itu namanya forward exchange rate atau forward rate disingkatnya. Jadi biasa yang akan sering kita gunakan adalah spot rate, yaitu current market rate, dan forward rate, exchange rate di masa yang akan datang transaksinya. Tapi yang namanya forward itu kesepakatan untuk melakukan transaksinya itu dilakukan saat ini. Ada pertanyaan untuk type of transaction? Jadi ada spot yang berlaku saat ini, spot rate, ada forward rate yang berlaku di masa yang akan datang. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan? Oke. Berarti kita sudah bicara exchange rate, kita sudah bicara cross rate, kemudian kita sudah bicara triangle arbitrage jika cross rate-nya itu tidak mengikuti aturan yang aturan exchange rate yang seharusnya. Kemudian kita sudah bicara ada 2 jenis exchange rate, ada yang namanya spot rate dan ada forward rate. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ya kita menentukan exchange rate? Kita mulai dari spot rate dulu. Kenapa $1 itu ditentukan sama dengan Rp15.000 hari ini? Kenapa waktu dulu $1 itu sama dengan 8.000 yang tahun 2011 misalkan? Kenapa bisa muncul yang tabel 31 tadi? Bahwa $1 itu sama dengan 1,2153 New Zealand dollar.
$1 sama dengan 0,7310 euro gitu. Kenapa gitu? Kenapa ada konsep itu? Kenapa ada konsep nilai tukar? Kenapa nggak $1 sama dengan Rp1 gitu misalkan? $1 sama semuanya sama aja, mau dolar mau rupiah, kenapa nggak sama? Dan kenapa bisa berubah-ubah gitu ya? Nah, kalau menurut teori purchasing power parity, yang namanya purchasing power parity, nilai tukar mata uang itu menunjukkan kemampuan dari suatu mata uang untuk membeli suatu barang. Daya beli dari mata uang. Jadi for exchange rate menunjukkan daya beli dari suatu mata uang. Itu kenapa ada konsep tadi yang mana yang lebih berharga, mana yang lebih tidak berharga untuk persatuan mata uangnya. Kenapa? Karena exchange rate itu dihubungkan dengan daya beli. Kalau dihubungkan dengan daya beli, ada dua nih konsepnya. Yang disebut dengan absolute purchasing power parity, ada yang disebut dengan relative purchasing power parity. Kita mulai dari absolut ya. Kalau yang namanya absolute purchasing power parity, jika hari ini $1 sama dengan Rp15.000, maka barang yang sama di Amerika yang harganya $1, maka barang tersebut jika dijual di Indonesia, maka harga barang tersebut adalah 15.000. Artinya untuk memperoleh barang yang sama, $1 itu ekuivalen daya belinya, sama daya belinya dengan Rp15.000. Itu yang disebut dengan absolute purchasing power parity. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Tentu saja absolute purchasing power parity ini sifatnya general. Jadi bukan barang per barang gitu ya. Jadi diambil secara keseluruhan. Karena kita kan barang akan banyak Pak. Apa yang jadi patokan bahwa satu barang itu sama di Amerika dengan di Indonesia? Televisi, jenisnya kan juga bisa beda-beda. Tapi televisi yang sama di Amerika dan di Indonesia, asumsinya kan ada perbedaan biaya transport dan segala macamnya. Kalau misalkan yang lain sama, maka harga TV kalau seandainya harganya adalah berapa ya? $1.000 di Amerika, berarti TV yang sama kalau dijual di Indonesia harganya adalah 15 juta. Karena $1 Amerika itu exchange rate-nya, nilai tukarnya sama dengan 15.000. Gitu. Ada pertanyaan atau tidak? Itu yang disebut dengan hukum satu harga ya. Jadi dijual dimanapun harga barang itu akan sama. Walaupun dari sisi nominal mata uangnya kan beda-beda sehingga nominalnya berbeda. Tapi spot exchange rate itu menunjukkan bahwa seharusnya satu barang yang harganya 15.000 di Indonesia itu harganya adalah $1 di Amerika. Gitu ya. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Untuk absolute purchasing power parity. Asumsinya ini ya, nggak ada transaction cost, tadi yang biaya pengiriman, asuransi, dan segala macam. Tidak ada batasan untuk melakukan penjualan, dan barangnya harus sama antara yang di Amerika sama di Indonesia. Kalau ngomongin apel ya berarti apelnya harus sama gitu. Nah, asumsi-asumsi ini nih yang membuat ya pasti akan ada sedikit perbedaan.
Kalau relative purchasing power parity itu berhubungan dengan perubahan dari exchange rate selama periode tertentu. Ini dia, kata kuncinya adalah the change in the exchange rate over time. Jadi, kalau purchasing power parity kita bicara satu waktu, spot rate-nya saat ini yang paling mudah, harga saat ini, maka kalau kita bicara relative purchasing power parity, bicara perbedaan waktu. Jadi, berapa forward rate-nya? Berapa spot rate di masa yang akan datang? Kenapa? Karena harga sekarang dan harga 1 tahun lagi berubah, berbeda. Karena terjadi perubahan harga di Amerika dan terjadi perubahan harga di Indonesia, maka spot rate saat ini akan berbeda dengan spot rate 1 tahun di masa yang akan datang. Perubahan harga secara umum di Indonesia itu adalah inflasi di Indonesia. Perubahan harga secara umum di Amerika adalah inflasi di Amerika. Gini ya. Ini gampang nih berarti. Kalau secara matematika sederhana. Misalkan spot rate-nya. Jika spot rate-nya dinyatakan dalam bentuk spot rate, dinyatakan dalam bentuk rupiah per dolar. 15.000 rupiah per 1 dolar. Maka 1 tahun lagi estimasinya ya, perkiraan dari 1 tahun lagi kira-kira spot rate-nya berapa ya gitu. Maka estimasi 1 tahun lagi itu berarti harga di Indonesia itu akan berubah mengikuti inflasi di Indonesia. H itu inflasi. Sementara harga di Amerika itu akan berubah mengikuti inflasi di Amerika. Jadi kalau ini awalnya adalah 15.000 per 1 dolar, kemudian 1 tahun lagi misalkan inflasi di Indonesia 10%, berarti barang yang hari ini harganya 15.000, maka 1 tahun lagi harganya 15.000 dikali 1 plus 10%. Harganya menjadi 16.500. Sementara barang yang sama di Amerika 1 tahun lagi, jika inflasi di Amerika katakanlah 5%, maka harga barang yang sama di Amerika 1 tahun lagi adalah 1,05. 5% kan dari sebelumnya. Maka perkiraan estimasi, expected atau perkiraan dari harga nilai tukar rupiah terhadap dolar 1 tahun lagi itu sama dengan 15.714,25.
rupiah per dolar. Siapa yang tidak mengerti? Ada pertanyaan? Nah, ini ada cara sederhananya nih, ada cara sederhananya. Kalau 15.000 naik menjadi 15.714 gitu ya. 15.714 berarti kan kenaikannya sebenarnya adalah persentase kenaikannya ya. Persentase kenaikannya adalah 15.714,29 dikurangi 15.000 dibagi 15.000. Itu sama dengan 4,76%. Ada cara yang biasa dipakai. Caranya lebih singkat. Walaupun sebenarnya yang benar adalah ini, cara yang tadi barusan kita diskusikan. Cara yang paling cepat adalah tinggal melihat nih. Selisih antara kalau dia quotation-nya atau quotation itu exchange rate-nya adalah rupiah per dolar, maka persentase perubahannya itu pendekatannya adalah inflasi rupiah dikurangi inflasi dolar, inflasi Amerika. Ini kenapa saya pakai tandanya mendekati ya, bukan sama dengan. Jadi kalau tadi inflasi di Indonesia tadi contohnya 10%, kemudian inflasi di Amerika 5%, maka perubahan kursnya itu kurang lebih adalah 5%. Lihat, angkanya ini kan ya, mendekati. 4,76%, ini yang benar, 5% adalah pendekatan. Jadi hitungan yang lebih tidak exactnya, yang mendekati. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Sebenarnya secara konsep yang benar ini nih. Siapa yang tidak mengerti bahwa perkiraan spot rate di masa yang akan datang, kalau menggunakan relative purchasing power parity, tetap menggunakan konsep daya beli. Hanya masalahnya, daya beli itu kan tergantung perubahan harga. Sehingga kita harus memasukkan komponen perubahan harga ketika kita menghitung perkiraan spot rate di masa yang akan datang. Perubahan harga itu secara umum namanya inflasi. Sehingga kita memasukkan unsur inflasi. Dari contoh ini kelihatan bahwa yang harganya sekarang 15.000, barang yang sama di Indonesia dan $1 di Amerika, itu harga barangnya akan menjadi 16.500 di Indonesia dan 1,05 di Amerika. Karena masing-masing
Indonesia 10%. Ini saya lupa. Ini contohnya adalah 10%. Ini contohnya adalah 5% misalkan inflasinya. $15.000 akan jadi 16.500, $1 akan jadi 1,05, 5%-nya. Maka nilai tukar 1 tahun lagi perkiraannya 15.714,29 atau akan ada kenaikan 4,76% dari exchange rate yang sekarang yang 15.000. Cara kedua lebih sederhana tapi hasilnya tidak tepat, hanya mendekati. Berapa perubahan nilai kurs adalah selisih antara nilai inflasinya. Karena purchasing power parity kan ngomongin perubahan harga, ngomongin daya beli, berarti ngomongin harga. Berarti perubahan exchange rate-nya ya karena perubahan nilai perubahan harganya. Berarti kalau di Indonesia harga berubah 10%, di Amerika berubah 5%, berarti selisihnya kurang lebih 5%. Berarti kursnya akan berubah 5%. Yang tadinya 15.000 akan jadi 15.000 plus 5%-nya. 15.000 dikali 1 plus 5%. Ini yang pendekatan nilainya mendekati. Yang benar 4,76. Sampai sana ada pertanyaan atau tidak? Jadi mulai dari bagaimana sih terbentuknya purchasing power parity? Bagaimana terbentuknya exchange rate? Oke, kalau yang spot rate itu kita bicara bahwa daya exchange rate, spot rate itu menentukan saat ini daya beli mata uang itu masing-masing berapa. Jadi kita ukur harus pada barang yang sama. Dapatlah spot rate. Tapi kalau ngomongin relative purchasing power parity, kita bicara 2 periode yang berbeda nih, over time. Berubah dia. 1 tahun lagi apakah exchange rate sama? Tidak. Karena ada perubahan harga. Karena ada inflasi. Jadi dari inflasi kita bisa menghitung estimasi spot rate di masa yang akan datang. Ini konsepnya. Ada pertanyaan? Ya. Kemudian, tadi kita bicara spot rate ya. Kita bicara spot rate saat ini. Kita bicara estimasi spot rate di masa yang akan datang. Nah, berikutnya kita bicara forward rate. Bagaimana orang bisa menentukan forward rate? Karena kalau kita ke bank, kita ingin masuk ke transaksi forward, kita ingin melakukan hedging gitu misalkan. Saya akan terima 1 juta 3 bulan lagi. Selama 3 bulan ke depan, nilai tukar kan bisa berfluktuasi. Saya tidak mau, saya punya risiko. Saya ingin menetapkan kursnya dari sekarang. Datang ke bank. Bagaimana ya caranya supaya nilai tukarnya bisa dipastikan yang 3 bulan lagi itu sekarang? Oh, pakai forward rate. Kita janjian nih dengan bank. Kita bikin kontrak sama bank. 3 bulan lagi, saya akan menyerahkan 1 juta US dollar, saya akan jual dolar, dan saya akan terima rupiah. Kursnya kita tentukan sekarang. Kurs transaksi 3 bulan lagi yang ditentukan hari ini, itu namanya forward rate. Ada pertanyaan atau tidak? Konsep forward rate sebenarnya kurang lebih sama dengan konsep yang relatif purchasing power parity. Hanya kalau purchasing power parity menggunakan inflasi karena dia
ngomongin daya beli. Sementara kalau interest rate parity, forward rate ditentukannya oleh tingkat bunga. Itu yang disebut dengan covered interest rate. Supaya kalian sama berpikirnya, maksudnya nggak bisa membedakan, bisa langsung melihat gitu ya. Saya akan menggunakan contoh yang sama. Ini ya, bisa pakai ini, tapi saya lebih suka pakai kurs tadi yang sudah kita ini. Kurs saat ini, kita pakai rupiah saja supaya bisa kebayang. Kurs saat ini adalah 15.000 per dolar. Berapa forward rate 1 tahun lagi jika diketahui tingkat bunga di Indonesia itu 10% dan tingkat bunga di Amerika adalah 5%. Ini diasumsikan tingkat bunga bebas risiko, artinya tidak ada kemungkinan default atau tidak ada kemungkinan gagal bayar. Jadi kalau kita depositokan, pasti kita akan dapat bunga 10% di sini. Kalau di Amerika, kita pasti akan dapat bunga 5% di Amerika. Berdasarkan interest rate parity, hari ini T0, kita punya dua pilihan. Kita bisa deposito atau investasi dalam bentuk rupiah, kita punya 15.000, atau kita punya $1. Kenapa? Karena kan kursnya saat ini 15.000 per dolar. Jadi kalau kita punya $1, maka kita bisa deposito dalam bentuk dolar atau kita bisa deposito dalam bentuk rupiah. Kalau kita deposito dalam bentuk dolar, kita punya $1 sekarang. Kalau kita deposito dalam rupiah, kita tukar $1 kita menjadi rupiah sehingga kita punya 15.000. Sudah? Kalau kita deposito dalam bentuk rupiah, maka tingkat bunganya kita dapat 10%. Sehingga 1 tahun lagi uang kita nilainya 16.500. Samalah ya, pokoknya rupiahnya dikali dengan 1 plus tingkat bunga Indonesia, tingkat bunga IDR. Pangkat 1, karena 1 tahun. Kalau 2 tahun ya pangkat 2. Kalau kita deposito dalam bentuk dolar, maka kita di akhir 1 tahun kita akan punya $1,05. Kenapa? Karena kan deposito dolarnya 5%. Dolar itu kita depositokan 1 plus tingkat bunga dolar US. 1 dikali 1 plus 5%. Dapatlah 1,05. Sehingga forward rate-nya
Kalau di sini spot rate-nya adalah 15.000 per 1 dolar, maka 1 tahun lagi forward rate-nya adalah 16.000 per 1,05. Yang sama dengan, tadi berapa tadi? 15.714,29. Rupiah per dolar. Jadi ini konsepnya interest rate parity itu kita menginvestasikan uang kita memperoleh return risk free. Sementara kalau purchasing power parity karena konsepnya daya beli, maka terjadi perubahan harga di produk atau barang yang akan kita beli. Itu konsep yang beda. Yang satu itu konsep investasi. Kalau interest rate parity ini kita konsepnya invest. Uang kita invest sehingga menghasilkan sejumlah tertentu. Ini adalah opportunity cost kita untuk memegang rupiah. Ini adalah opportunity cost kita untuk memegang dolar. Ada pertanyaan atau tidak? Saya selalu bercanda dengan mahasiswa dengan bilang bahwa sebenarnya mata kuliah pengantar international finance itu kita bicara cuma dua hal, kita bicara segitiga dan segi empat aja. Kenapa? Karena ya ini salah. Nih. Ini kita bicara segi empatnya nih. Yang tadi kita bicara segitiganya. Nah, ini kita bicara segitiganya. Yang triangle arbitrage. Kalau yang covered interest arbitrage di konsep interest rate parity, kita bicara segi empatnya. Kita punya dua pilihan, invest di rupiah atau dolar menggunakan kurs saat ini. Nanti untuk menentukan forward rate 1 tahun lagi, kita membandingkan hasil investasi kita. Ada pertanyaan atau tidak? Sudah? Pertanyaannya sama nih tadi. Kalau tadi cross rate-nya nggak ngikutin ini, berarti ada kemungkinan arbitrage. Sekarang bagaimana kalau kita datang ke bank, kondisinya seperti ini, terus kita tanya sama bank, forward rate 1 tahun lagi, dolar ke rupiah, berapa ya? Misal, dia nggak ngasih 15.714. Misal dia kasih 15
Katakanlah dia kasih 16.000. Karena ini tidak sama, berarti ada kemungkinan kita melakukan arbitrase. Saya Nadia. Iya, Pak. Kondisinya gini ya. Saat ini nilai tukar 15.000 per dolar. Tingkat bunga bebas risiko, deposito lah katakanlah, investasi 10%, Indonesia, Amerika 5%. 1 tahun lagi, berarti kalau kita deposito rupiah kita dapat 16.500, kita deposito dolar dapatnya 1,05. Forward kan seharusnya 15.714. Iya. Tapi kita tanya ke bank, kita datang ke bank, banknya ngasih forward rate 1 tahun lagi 16.000 nih. Bagaimana caranya kita memanfaatkan kondisi 16.000 ini, forward rate dari bank, supaya kita dapat keuntungan? Berarti di deposito pakai dolar ya, Pak? Deposito pakai dolar, oke. Iya. Deposito atau jangan deposito, investasi ya, invest tulisannya gimana sih? Arbitrase. Arbitrase. Oke. Invest dalam bentuk dolar. Oke. Iya. Yang pertama invest dalam bentuk dolar, terus ngapain? Terus kan nanti 1 tahun lagi dia jadi 1,05 Pak nilainya. Tahun lagi nilainya akan jadi 1,05. Terus? Terus dikonversi ke rupiah lagi. Pakai kurs yang mana? Kan tadi banknya kasih 16.000 ya. Banknya ngasih 16.000. Dikonversi 1 tahun lagi 16.000. Iya, Pak. Kali 16.000. Kali gitu. 16.000. Dapatnya berapa berarti? Oh, ini. Dapat 16.800. Ini kan 16.000 rupiah per dolar ya. Dolar kali rupiah per dolar dapatnya rupiah kan ya? Iya, Pak. Dapatnya berapa? 16.800. 16.800. Ini lebih besar dibandingkan dengan kalau kita deposito dalam rupiah. Yang memberikan berapa hasilnya? 16.500. 16.500. Kita memperoleh keuntungan 300 nih. Hanya masalahnya banknya nggak mau terima Nadia. Nadia kok bisa di sini kursnya 16.000? Memang sudah masuk forward. Oh. Berarti invest $1, tapi harus ada forwardnya. Ada forward di 16.000. 16.000.
rupiah per dolar. Jadi harus ingat ya, kita harus ke beli ini dulu. Oke, saya sepakat forward 1 tahun lagi 16.000. Itu kenapa baru bisa di sini exercise, bukan exercise. Kita menukar 105 dengan 16.000. Ada pertanyaan atau tidak? Enggak sih, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan atau tidak? Jadi akan banyak nih yang akan beli apa namanya yang masuk forward contract 16.000 ini. Kenapa? Karena menguntungkan. Selama bank jual forwardnya dengan 16.000, maka orang akan beli terus beli forward rate ini. Orang akan semua mengalihkan rupiah menjadi dolar. Kenapa? Karena lebih menguntungkan pegang dolar dibandingkan dengan pegang rupiah. Itu mekanisme untuk membuat kembali ke equilibrium karena semua orang nggak ada yang mau pegang rupiah, jadi pegang dolar semuanya tuh. Sehingga apakah dengan kondisi seperti itu deposito dolar akan turun sebenarnya karena dia akan lebih banyak dolar kan. Kalau kita bicara makro, kalau banyak orang yang pegang dolar, maka investasi dalam dolar nggak lagi 5%, dia akan turun karena banyak yang deposito atau invest dalam bentuk dolar. Sebaliknya rupiah karena tidak ada yang deposito dalam bentuk rupiah, maka tingkat bunganya akan naik nih di atas 10%. Sampai kondisinya akan memaksa equilibrium akan 16.000 nih kalau kita bicara tingkat bunga. Atau yang paling mudah adalah sebenarnya tingkat bunganya tetap, tapi banknya, karena kan ini kan kita bicara makro nih, kalau banknya kan cuma satu bank, banknya menyadari sebenarnya bahwa, oh kok apa namanya, deposan saya kebanyakan mengubah dari rupiah ke dolar ya, kemudian masuk transaksi ini ya. Dan kalau seandainya dia banknya invest dalam bentuk dolar, dia dapat 16.500. Tapi sementara dia bayar ke deposan dolarnya, bayar 16.800 waktu dia tukar, kan akan rugi dia. Itu yang akan memaksa 16.000 ini turun kembali ke seharusnya 15.714. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Itu yang disebut dengan covered interest arbitrage. Ya. Kalau boleh saya detailkan rumus 314 ini. Kan kalau di sini F1 per S0 sama dengan, saya ubah ya, 1 plus tingkat bunga foreign currency per 1 plus tingkat bunga US. Ingat ya, foreign currency itu misalkan Indonesia. Dan satuan untuk nilai tukarnya itu adalah foreign currency per US, rupiah per dolar. Kalau ini diganti, range forward 1 tahun lagi
adalah S0 1 plus tingkat bunga foreign currency per 1 plus tingkat bunga Amerika. Kalau menggunakan rumus ini, lihat, forward 1 tahun lagi adalah kurs saat ini Rp15.000 per $1, 15.000-nya dikali 1 plus tingkat bunga Indonesia 10%, dibagi dengan $1 dikali dengan 1 plus tingkat bunga Amerika. Jadi 16.500 ini adalah 15.000 dikali 1 plus R kali R 1 plus tingkat bunga Indonesia. 1,05 adalah dolarnya 1 dibagi 1 plus tingkat bunga Amerika. Siapa yang tidak jelas? Interest rate parity dan covered interest arbitrage. Kalau yang segitiga ini bagaimana memanfaatkan ketidakseimbangan ya, cross rate, in equilibrium di cross rate, menggunakan spot rate, menggunakan exchange rate saat ini. Sementara kalau covered interest rate arbitrage yang segi 4, itu bagaimana kita memperoleh keuntungan jika terjadi kesalahan atau in equilibrium pada penetapan forward rate. Dua-duanya sama-sama arbitrage nih. Ini sama-sama arbitrage. Ini disebut triangle arbitrage, ini disebut covered interest arbitrage. Itu yang saya sebut, kita ngomongin segitiga dan segi 4. Segitiga memanfaatkan cross rate, segi 4 kita bicara memanfaatkan in equilibrium di forward rate. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Oke. Sehingga ini ya. Nih. Sebenarnya kalau kita bicara relatif ya, bukan absolut ya. Kita bicara relatif purchasing power parity, kita menghitung berapa estimasi spot rate 1 tahun lagi. Itu adalah spot rate saat ini di-adjust dengan inflasi. Ini kenapa dikurangi, harusnya dikali ya. 1 plus HC, 1 plus HFC dibagi 1 plus HUS. Tapi ini kan tadi yang simplifikasi yang 10 kurangi 5. Sementara kalau interest rate parity, forward rate 1 tahun lagi adalah spot rate di-adjust dengan tingkat bunganya. Risk free. Gitu. Ini. Nah, menghubungkan purchasing power parity dengan interest rate parity itu konsep yang namanya unbiased forward rate. Jadi sebenarnya forward rate adalah sama dengan estimasi spot rate 1 tahun lagi. Kalau tadi kita ngitung misalkan 15.4, maka berapa ya nilai tukar dolar 1 tahun lagi menggunakan interest rate parity, kita bisa memperkirakan bahwa spot rate 1 tahun lagi itu sama dengan forward rate 1 tahun lagi. Sehingga kalau forward rate 1 tahun lagi 15.714,29, maka estimasi spot rate 1 tahun lagi adalah 15.714,29. Itu dia ini. Unbiased forward rate
itu sama konsep yang menyebutkan bahwa estimasi spot rate 1 tahun lagi adalah sama dengan forward rate. Konsep inilah yang menghubungkan antara PPP, triple P, Relative Purchasing Power Parity dengan Interest Rate Parity. Itu kenapa PPP sama dengan IRP itu. Menyamakan PPP dan IRP itu namanya UIP, Uncovered Interest Rate Parity. Konsepnya sama aja, hanya mengganti F forward rate di IRP dengan spot rate 1 tahun lagi. Oke. Jadi kurang lebih kalau ditanya berapa estimasi spot rate 1 tahun lagi, ya carinya sama. Kalau ditanya berapa estimasi spot rate 1 tahun lagi, ya jawabannya sama. Menggunakan tingkat bunga di masing-masing negara, kita akan melakukan adjustment terhadap spot rate saat ini. Ini yang namanya konsep UIP. Menghubungkan antara tadi ya, relative purchasing power parity dengan interest rate parity kan lewat unbiased forward rate. Ketika kita menyamakan itu namanya uncovered interest rate parity, sehingga konsepnya turun ya. Kalau misalkan sama antara purchasing power parity dengan ini uncovered ini kan adalah purchasing power parity. Saya kasih tanda nih. Ini rumusnya. Kok nggak bisa? Ini dia. Pokoknya ini ya. Ini ya. Ini dia. Ketika kita membandingkan purchasing power parity dengan uncovered interest parity yang ini, itu yang namanya International Fisher Effect. Ini dibandingkan dengan ini. Ini yang penting untuk diketahui konsepnya. Tingkat bunga di Amerika berbeda dengan tingkat bunga di Indonesia. Tapi perbedaan selisih antara tingkat bunga di Amerika dengan inflasi di Amerika itu harus sama dengan tingkat bunga di Indonesia dikurangi dengan inflasi di Indonesia. Menggunakan konsep ini, katakanlah tingkat bunga di Amerika 5%, inflasinya katakanlah 3%, sementara di Indonesia tingkat bunganya katakanlah 7%, inflasinya katakanlah 4%, berarti nggak sama nih. Tidak berlaku International Fisher Effect. Karena kalau saya invest di dolar, secara real saya akan bertambah 2%. Sementara kalau saya invest di Indonesia, saya secara real akan bertambah 3%. Logikanya, orang akan menjual dolarnya dan invest di rupiah. Ketika dolar dijual dan banyak yang invest di rupiah,
maka akan membuat tingkat bunga Amerika akan cenderung akan meningkat. Karena kan nggak banyak yang deposito di Amerika. Dan karena banyak yang deposito di Indonesia, maka tingkat bunga di Indonesia akan cenderung turun. Jika tingkat bunga Amerika naik dan Indonesia turun, maka seharusnya ini akan kembali ke kondisi equilibrium. Sehingga orang akan indifferent mau deposito di dolar atau deposito di rupiah. Kenapa? Karena secara real kan sama hasilnya. Gitu. Konsep ini yang harusnya kalian sudah pahami ketika kalian belajar makroekonomi, teori ekonomi makro, bahwa akan ada keterkaitan antara tingkat bunga, inflasi, nilai tukar, gitu kan ya. Kalau dihubungkan dengan purchasing power parity, berarti akan ada hubungannya sama inflasi, jumlah uang beredar, produksi barang dan jasa. Masih ingat nggak kurva ISLM? Itu kan menghubungkan semua faktor-faktor itu menjadi satu gambaran yang utuh gitu. Bahwa mereka saling berhubungan. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa, oh saya ingin tingkat bunga di Indonesia itu turun untuk mendorong industri dan untuk mendorong supaya pengusaha itu bisa memperoleh dana untuk mengembangkan usahanya. Di satu sisi, kalau tingkat bunganya turun, kita ingin nilai tukar itu nggak naik. Nggak bisa kayak gitu. Karena kalau tingkat bunganya turun, ya pasti orang akan banyak melepas rupiah dan membeli dolar. Akibatnya dolar akan mahal, nilai tukar akan naik. Yang tadinya 15.000 akan meningkat 16.000 gitu misalkan. Analisisnya jelas kok apa hubungannya tingkat bunga, perubahan tingkat bunga dengan nilai tukar. Sementara tingkat bunga itu berhubungan dengan supply dan demand dari uang yang beredar. Itu berhubungan dengan daya beli, inflasi berarti nanti kaitannya. Semuanya saling terkait itu. Jadi nggak bisa kita ingin mengubah satu faktor tanpa mempengaruhi faktor yang lain. Ya. Oke. Sampai sana ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada? Baik.